Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sungguh Tuhan telah memberkati kita semua, dan dalam keadaan sehat kita boleh bersama merenungkan firman-Nya. Mari kita lebih dahulu bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini kami boleh belajar dari pengalaman iman dari kehidupan anak-Mu Abraham. Lewat firman yang kami baca, Tuhan berbicara kiranya kepada kami. Amin. Kita akan bersama membahas tentang tanda perjanjian dengan Tuhan. Mari kita bersama merenungkan tanda perjanjian dengan Tuhan yang didasarkan pada kitab Kejadian pasal 17 ayat 1-5 dan 9-10. Tolong nanti Anda baca. Nah, ada dua hal yang menarik dalam bacaan tadi. Perjanjian apa itu? Yang pertama, ayat 5 berkata bahwa nama Abram, yaitu artinya Bapa yang mulia, diganti sekarang menjadi Abraham, Bapa sejumlah besar bangsa. Lalu yang kedua, dalam ayat 10, kamu dan keturunanmu laki-laki harus disunat. Nah, bagian bacaan kita ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah yang Maha Kuasa dan Kudus itu berkenan membuat perjanjian dengan manusia yang hina dan berdosa, yaitu Abraham. Coba bayangkan, bagaimana bisa yang kudus mendekati yang berdosa, yang Maha Kuasa mendekati dan mengikatkan dirinya dalam perjanjian dengan yang lemah dan hina, yaitu Abraham, manusia biasa itu. Tapi itulah Allah. Allah yang justru menghampiri, Allah yang mendekat, dan Allah yang tinggal bersama dengan kita. Semua laki-laki keturunan Abraham harus memikul dan menanggung tanda perjanjian yang terlihat pada tubuhnya, yaitu sunat. Tetapi ketika manusia mulai mengenal Allah lebih dekat lagi, maka ada perkembangan pemahaman sebagai tanda anak Allah. Apa perkembangan itu? Nah, pada perkembangan pemahaman teristimewa dimulai saat Yesus hidup di dunia. Akhirnya mereka tahu bahwa tanda sebagai anak Allah yang sejati justru ada pada hati dan jiwanya yang termeterai sebagai milik Allah, bukan pada hal-hal yang lahiriah dan jasmaniah. Sampai sekarang pun masih ada orang-orang Yahudi yang membangga-banggakan tanda-tanda lahiriah serta atribut-atribut keagamaan yang mereka pakai sehari-hari. Demikian juga dengan orang-orang Kristen pada zaman sekarang. Ada yang membangga-banggakan gerejanya, ada yang membangga-banggakan cara baptisannya, ada yang membangga-banggakan karunia-karunia yang ada pada dirinya, ada yang membanggakan jabatan-jabatan gerejawinya, dan bahkan juga kalung salib dibangga-banggakan. Ini aku adalah Kristen.
Mari kita jangan terpancang pada tanda-tanda lahiriah keagamaan atau pada atribut-atribut yang kita miliki dan bangga-banggakan. Tapi kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, adakah aku mempunyai hati dan pikiran serta karakter yang menunjukkan bahwa aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku? Paulus berkata lebih tegas lagi dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sebab itu, saudara, mari kita belajar. Jangan menunjukkan dan membanggakan hal-hal yang lahiriah dan atribut-atribut keagamaan. Tapi tunjukkanlah dirimu sebagai anak Allah. Dan tunjukkanlah Allah melalui perbuatanmu. Dia boleh dipermuliakan dalam hidupmu. Amin.